Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMK ITAS TV. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah memperagakan atau membuat kalkulator sederhana menggunakan Delphi 7. Kita buka dulu Delphi-nya. Nah, ini Delphi-nya sudah terbuka. Baik, kita buka dulu project yang sebelumnya di menu file, kemudian reopen. Ini dia kalkulator sederhana. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Kalau teman-teman belum atau tidak mengikuti video sebelumnya, boleh dicek di link di atas atau link di deskripsi sudut kanan atas ya, atau di deskripsi. Nah, pada aplikasi yang kita buat sebelumnya ini, kita akan rapikan sedikit. Kita jalankan dulu. Kemudian di sini di angka pertama kita coba inputkan huruf, kemudian angka kedua huruf, dan kita tekan jumlah tombol jumlah, maka otomatis dia akan error. Kenapa error? Karena huruf tidak bisa di-convert ke tipe data float. Maka kita harus filter inputan yang masuk ke edit 1 dan edit 2. Dan satu lagi, di edit 3 atau edit hasil ini, harusnya ini tidak bisa di input. Baik, kita perbaiki yang pertama dari edit hasil dulu. Edit hasil itu atau edit 3. Edit 3 ini kita buat read only-nya true. Read only kita buat true agar si user nantinya tidak bisa menginputkan di edit 3. Nah, untuk edit 1 dan edit 2 atau angka pertama dan angka kedua ini kita filter terlebih dahulu. Kita filter, kita klik pada edit 1, komponen edit 1, kemudian pada objek inspektornya tab event, kemudian event on key press. On key press kita double klik, kemudian masukkan coding if key. Jadi codingannya adalah if not key in 0 sampai 9, then key sama dengan 0, key sama dengan pagar 0. Maksudnya ini adalah jika keyboard yang ditekan bukan 0 sampai 9, inputan dari keyboard bukan 0 sampai 9, maka key-nya dianggap 0. Seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit kesalahan teknis. Jadi ini adalah codingan untuk memfilter inputan huruf. Jadi ketika kita inputkan selain angka dari 0 sampai 9, maka key-nya dianggap 0 atau inputannya dianggap tidak ada gitu. Nah, kita uji coba, kita jalankan. Kita input selain angka, saya sekarang inputkan coba. Nah, tidak bisa. Tapi, nah ini untuk angka sudah bisa diinputkan. Di sini sudah bisa difilter ya, inputan angka saja, yang huruf tidak bisa. Tapi yang kita filter tadi adalah semua keyboard atau semua key selain 0 sampai 9.
Jadi ketika kita mau menghapus ya tidak bisa, ketika kita mau geser kanan tidak bisa, geser kiri juga tidak bisa. Jadi kita harus tambahkan filternya. Kita close dulu ya ini. Pada on key down kita double klik, kemudian kita buat sebuah coding, kita tambahkan coding show message integer to string key. Nah teman-teman, ini adalah coding untuk memunculkan kode key pada keyboard. Kita coba jalankan. Yang pertama kita tekan tombol backspace, maka muncul angka 8. Kita simpan dulu. Angka 8 boleh dicatat ya teman-teman. Kemudian panah kanan itu kodenya 39, kemudian panah kiri kodenya 37. Nah mungkin itu saja yang kita butuhkan. Tadi 8, kemudian tadi 8, 39 dan 37. Oke. Kita tambahkan di codingannya. Tambahkan di sini koma pagar 8. Ini artinya adalah backspace, tombol backspace, kemudian pagar 37 dan pagar 39. Nah, kita ulangi. If not key in, jika key-nya bukan 0 sampai 9, kemudian backspace, tombol backspace, kemudian panah kiri, panah kanan, panah kiri, kemudian panah kiri, panah kanan, maka selain key yang ada di dalam ini dianggap 0. Nah seperti itu. Kita coba jalankan. Jangan lupa di save all dulu, run atau tekan tombol F9. Kita coba jalankan. Kita masukkan huruf, itunya masih berfungsi ya. Kita close dulu, kita hapus dulu ini. Oke, save. Kita jalankan. Kita masukkan, kita inputkan huruf, tidak bisa. Kemudian kita inputkan angka, bisa. Kemudian kita hapus, bisa. Kemudian kita geser kiri, bisa. Geser kanan, kiri kanan, oke, bisa. Kita close. Itu untuk edit 1. Untuk edit 2 sama halnya dengan edit 1 tadi, bisa, boleh kita copy saja codingan yang ini. Codingan edit 1 key press. Pada edit 2 kita klik edit 2, kemudian pada event on key press kita pastekan coding yang ada di edit 1 tadi. Nah, ini sudah jadi. Input angka bisa dihapus, bisa. Kemudian masukkan di angka kedua, kita inputkan huruf, tidak bisa. Kemudian kita inputkan angka, bisa. Dihapus juga bisa, geser kiri kanan juga bisa. Dan pada edit hasil kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ini hanya fokus untuk menampilkan hasil dari operasi bilangan angka pertama dan angka kedua. Kita coba tes jumlah, ditambah tombol tambah, kemudian kita tes lagi tombol kurang, hasilnya min 85. Kemudian tombol kali, hasilnya 877.100, dan kita klik tombol bagi, maka hasilnya adalah ini, banyak. Nah, baik, kita keluar dulu dari sini. Kemudian pada kalkulator kita ini, kita coba kalau penjumlahan dan pembagian, kalau penjumlahan dan pengurangan mungkin aman ya. Untuk penjumlahan, pengurangan aman insya Allah. Kemudian tombol kali
kita coba kali 12 kali 0, salah satu inputannya kita buat angka 0. Misalnya ini angka kedua, kita buat angka 0, kemudian kita klik tombol kali, maka hasilnya akan 0. Hasilnya akan 0 karena setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Tapi setiap bilangan yang dibagi dengan 0 hasilnya tidak terdefinisikan. Maka ini akan menjadi error. Aplikasi kita akan error. Setiap angka yang dibagikan dengan 0, walaupun itu 0 sendiri, maka dia hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Maka dia akan menyebabkan aplikasi kita error. Bagaimana agar si kalkulator kita ini tidak error ketika angka keduanya diinputkan 0 oleh si user? Maka kita tambahkan sebuah percabangan untuk mengecualikan kondisi yang tadi. Kita tes di sini. Tadi yang bermasalah adalah tombol button 4 atau operasi bilangan perkalian. Kita double klik, kita tambahkan coding di sini. Kita tambahkan codingan di sini if jika angka keduanya atau y tadi kita definisikan sebagai angka kedua yang menampung inputan dari edit 2 teks. Kita tambahkan di sini if y atau angka kedua sama dengan 0, maka z-nya atau hasilnya kita jadikan 0. If y sama dengan 0 atau jika angka kedua pada tombol pembagian ini jika angka keduanya sama dengan 0, maka hasilnya kita jadikan 0. Namun jika bukan 0, else, kita tambahkan lagi else z sama dengan x bagi y. Jika angka keduanya bukan 0, barulah operasi bilangan x bagi y kita jalankan. Edit 3 teks sama dengan float to string z. Kita uji coba, kita run aplikasinya. Ini jika angka kedua sama dengan 0, kita klik tombol bagi, maka hasilnya akan 0. Kita coba ganti angka pertama dan angka kedua tetap 0, maka angka atau edit hasil akan memunculkan angka 0. Ya, aplikasi kita berhasil. Nah, sekarang ketika kita jalankan si kalkulator kita ini, maka dia akan muncul di tempat sesuai dengan di mana kita tempatkan saat desain. Maksudnya form ini akan muncul, misalnya ketika kita main desain, formnya muncul kita buat di sini, maka ketika kita jalankan pun formnya akan tetap muncul di sini, posisi yang ini. Terlihat kurang indah ya. Jadi saya ingin ketika aplikasinya kita jalankan, maka form ini munculnya di tengah. Maka caranya bagaimana? Kita cari yang pertama kita klik dulu formnya, form, kemudian tab properties. Pada propertiesnya kita cari position. Nah, position ini kan kalau defaultnya adalah PO designed. Kita ganti dengan PO screen center, position screen center. Maka ketika kita jalankan, dimanapun kita buat formnya, ketika kita main desain, maka ketika kita jalankan
si form ini akan muncul dari tengah screen atau dari tengah layar kita. Nah, seperti ini dia. Satu lagi yang harus kita rapikan adalah sekarang kan masih bisa di maximize. Kalau di maximize seperti ini agak apa ya? Kelihatan lucu ya. Jadi ini kita stop dulu. Kita hanya ingin memunculkan tombol close saja. Kita hanya ingin memunculkan tombol close. Di mana dia letaknya pada kembali kita klik, kita aktifkan form. Kita aktifkan formnya, kemudian cari pada properties border style. Border style kita ganti dengan BS dialog. Oke. Sudah diganti dengan BS dialog. Kita coba jalankan. Nah, sudah muncul di tengah, kemudian yang muncul hanya tombol close dan si kalkulator ini tidak bisa di resize. Oke, sudah sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini, membuat kalkulator sederhana. Ini kita anggap sudah selesai, amat sangat sederhana ya. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.